Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat datang dalam video pembelajaran matematika. Belajar asik matematika bersama kami. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Jika pada video sebelumnya kita belajar mengenai persamaan nilai mutlak yang bisa dikerjakan dengan 3 cara, yaitu definisi nilai mutlak, kuadrat kedua ruasnya, dan grafik nilai mutlak. Nah, pada kesempatan kali ini, cara apa ya yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak? Simak baik-baik video berikut ya. Jangan lupa untuk subscribe. Pertidaksamaan nilai mutlak, bagian pertama. Bentuk umum dari suatu pertidaksamaan nilai mutlak itu sama seperti bentuk umum persamaan nilai mutlak. Hanya yang membedakan adalah tandanya. Jika persamaan berarti memuat tanda sama dengan, sedangkan pertidaksamaan dia memuat tanda kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Contohnya seperti ini. Dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu tipe pertama, di sini adalah mutlak fx, ruas kanannya adalah C, tetapi penghubungnya lebih besar sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Jadi sama ya, seperti persamaan. Kemudian tipe yang kedua, mutlak fx, tanda pertidaksamaan, kemudian ruas kanannya Gx, jadi kedua ruas ada mutlaknya. Kemudian tipe yang ketiga, yaitu mutlak fx lebih dari Gx, atau kurang dari ya. Jadi di sini ruas kirinya ada tanda mutlak, sedangkan ruas kanannya tidak ada tanda mutlak. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita simak baik-baik. Tipe soal pertama, di mana dia merupakan tipe soal ketika ruas kirinya ada tanda mutlak dan ruas kanannya hanya angka atau konstanta. Menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak untuk tipe soal yang pertama ini bisa dikerjakan dengan 4 cara. Cara yang pertama, kalian bisa menggunakan sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini kita lihat soalnya dulu. Jika soalnya mutlak fx kurang dari atau kurang dari sama dengan c, di sini c-nya konstanta, maka kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan sifat, yaitu negatif C kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan C. Tetapi, jika soalnya berbunyi mutlak fx lebih besar sama dengan C, lebih besar, maka kita bisa menggunakan sifat yang kedua, yaitu fx kurang dari sama dengan negatif C atau fx lebih besar sama dengan C. Ini penyelesaian yang pertama. Atau kalian juga bisa mengerjakan dengan definisi nilai mutlak. Sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Kemudian bisa juga kita mengerjakan dengan mengkuadratkan kedua ruasnya. Atau kita juga bisa dengan menggambar grafik nilai mutlaknya. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas semuanya. Saya akan mencarikan cara yang paling cepat untuk mengerjakan, yaitu dengan menggunakan sifat pertidaksamaan nilai mutlak untuk tipe soal yang pertama. Contohnya, tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Jadi di sini saya berikan 4 soal pertidaksamaan nilai mutlak dengan tipe soal yang pertama, yaitu mutlak, kemudian kurang dari sama dengan C. C-nya di sini 1. Nah, kita bahas soal yang pertama dulu ya. Karena soal yang pertama, kita menggunakan sifat tadi berbunyi seperti ini ya. Nah, sifat pertidaksamaan nilai mutlak itu kan ada 2. Nah, sekarang kita lihat dulu. Karena di sini mutlak 2x dikurangi 7, berarti kita menggunakan sifat yang atas. Karena kita menggunakan sifat yang atas, sehingga menjadi, langsung kita masukkan saja,
C kan di sini C-nya adalah 1, berarti negatif 1 kurang dari sama dengan fx. Fx-nya kita masukkan yaitu 2x min 7 kurang dari sama dengan 1. C-nya 1. Jadi negatif 1. Jadi 2x min 7 itu diantara negatif 1 dan 1. Nah, ketika kalian menemukan soal seperti ini, solusinya atau penyelesaiannya adalah merubah dia menjadi x saja. Di sini masih ada negatif 7. Nah, negatif 7 biar hilang, semua ruas kita tambah 7. Ketika 2x dikurangi 7 tambah 7, kan 7-nya hilang ya. Nah, untuk menghilangkan 7 berarti semua ruas kita tambah 7. Jadi negatif 1 tambah 7. Yang ini kita tambah 7, yang ini juga kita tambah 7. Sehingga menjadi negatif 1 tambah 7, 6, kurang dari sama dengan, ini habis ya, 2x kurang dari sama dengan 1 tambah 7, 8. Nah, supaya menjadi x saja, berarti dia dibagi 2. Kita bagi 2 ya. Sehingga hasilnya adalah 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4. Udah selesai. Ketika sudah menjadi x berarti selesai. Jadi penyelesaiannya dari mutlak 2x dikurangi 7 kurang dari sama dengan 1 adalah 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4. Jelas? Nah, kemudian untuk soal yang kedua, di mana soalnya berbunyi mutlak negatif 3x ditambah 2 lebih besar dari 8. Kita lihat lagi tipe soalnya ya. Di sini tipe soalnya memuat tanda lebih dari. Berarti kita gunakan sifat yang kedua. Nah, kemudian kita masukkan saja di sini. Jadi fx negatif 3x ditambah 2 kurang dari sama dengan negatif c. Di sini karena 8 berarti menjadi negatif 8. Atau negatif 3x ditambah 2 lebih besar sama dengan C. C-nya adalah 8. Jadi yang satu kurang dari negatif 8, yang satunya lebih besar dari 8. Kita selesaikan ya. Negatif 3x kurang dari sama dengan negatif 8. Ini 2-nya pengen hilang, berarti dikurangi 2 kedua ruasnya ya. Sehingga negatif 3x kurang dari negatif 10. Maka X-nya, nah ini kenapa saya beri tanda merah? Karena dia berubah tandanya. Jika dia dibagi oleh negatif 3, maka tandanya berubah. Yang tadinya kurang dari berarti berubah menjadi lebih dari. Sehingga X-nya lebih dari 10/3. Kita selesaikan yang ini juga. Negatif 3x lebih besar dari 8 dikurangi 2. Sehingga negatif 3x lebih besar dari 8 dikurangi 2, 6. Nah, sehingga x-nya, nah, lihat di sini, karena dia dibagi oleh negatif 3, berarti tandanya berubah menjadi kurang dari. Sehingga x-nya kurang dari negatif 2. Kemudian kita ambil kesimpulan, jadi penyelesaian dari mutlak 3x ditambah 2 lebih besar dari 8 adalah X lebih besar dari 10/3 atau X kurang dari negatif 2. Jelas ya? Nah, kemudian untuk tipe soal selanjutnya, yaitu di mana tipe soalnya berbunyi X dikurangi 4 kurang dari sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah, nah kita lihat, karena tanda di dalam mutlak ini dia harus bernilai positif. Di dalam tanda mutlak itu harus bernilai positif, maka syaratnya adalah ini harus lebih besar sama dengan 0. Berarti X min 4 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kalian perhatikan, di sini ada tanda kurang dari sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0. Berarti apa sih angka berapa yang memenuhi? Nah, angka yang memenuhi hanya satu, yaitu 0 aja. Karena ini kan kurang dari sama dengan 0, 0 termasuk. Lebih besar sama dengan 0, 0 termasuk kan? Berarti di sini X min 4 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan 4. Kemudian kita ambil kesimpulan, jadi penyelesaian dari
mutlak X min 4 kurang dari sama dengan 0 adalah 4. Nah, untuk tipe soal selanjutnya yaitu X min 4 lebih besar dari 0. Maka penyelesaiannya adalah, kita perhatikan lagi bahwa angka di dalam tanda mutlak ini harus selalu positif. Maka syaratnya adalah X min 4 lebih besar sama dengan 0. Benar apa enggak? Iya, karena di sini lebih besar. Tapi ini lebih besar sama dengan syaratnya. Berarti 0 termasuk enggak? Enggak. Karena 0 tidak termasuk, maka X min 4 tidak boleh sama dengan 0. Maksudnya gini, ini kan lebih besar dari 0, ini lebih besar sama dengan 0 kan, berarti semua bilangan real itu memenuhi semua, kecuali 0. Karena di sini tidak memuat tanda sama dengan. Sehingga X-nya tidak boleh sama dengan 4, maka penyelesaiannya adalah mutlak X min 4 lebih besar dari 0 adalah X tidak sama dengan 4, atau bisa juga ditulis X kurang dari 4 atau X lebih besar dari 4. Belajar asik matematika bersama kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika kalian anggap video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ya. Kemudian subscribe dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.